Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan cara membuat cake jadul zaman nenek moyang dulu ya. Ini versi yang sederhana dan versi ekonomis, namanya lapis Surabaya ekonomis, cocok untuk ide hantaran. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu ada 6 butir telur yang aku tambahkan dengan 1 sendok teh SP. Ini bisa kalian ganti dengan ovalet maupun TBM ya. Nah, untuk telurnya jangan yang dari kulkas ya, tapi yang suhu ruang. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan 130 gram gula pasir. Nah, ini akan aku mixer jadi satu hingga menjadi putih dan kental. Selanjutnya masukkan ada 100 gram tepung terigu, lalu juga ada 25 gram maizena dan 25 gram susu bubuk. Nah, untuk tepung terigunya di sini aku menggunakan yang pro sedang. Lalu setelah itu aku mixer kembali menggunakan kecepatan medium hingga tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Di sini aku akan memixer margarinnya. Untuk margarinnya sebanyak 150 gram, mixer hingga menjadi putih mengembang. Jadi warnanya itu yang tadinya kuning menjadi pucat putih dan agak sedikit mengembang. Oke, setelah pucat seperti ini warnanya dan sudah mengembang, kemudian aku akan campur ya jadi satu dengan adonan tadi yang sebelumnya yang pertama ya. Kemudian mixer lagi untuk memasukkan margarinnya sedikit demi sedikit saja. Lalu mixer kembali hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian akan aku bagi menjadi dua, yang satu dengan berat 240 gram, yang satu dengan berat 480 gram. Nah, yang ukuran sedikit akan aku tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk serta pewarna coklat. Selanjutnya untuk adonan yang banyak di sini supaya nanti warnanya cantik ya, akan aku berikan tambahan pewarna kuning lalu aduk hingga tercampur rata. Siapkan loyang yang berukuran kurang lebih 12 kali 20 cm ya, yang sudah dialasi dengan kertas panggang. Nah, ini bagi adonan yang berwarna kuning menjadi dua bagian yang sama berat. Oke, setelah itu untuk yang adonan kuning ini akan aku oven selama 40 menit api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang kemudian angkat lalu dinginkan. Kemudian akan aku lanjut untuk mengoven yang adonan coklat. Nah, ini sama ya, untuk ukuran loyangnya aku menggunakan ukuran loyang 12 kali 20 cm yang sudah aku alasi dengan kertas panggang. Oke, hentak-hentakkan lalu oven juga. Untuk lama mengovennya sama, api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius.
Nah, setelah ketiganya itu matang, kemudian dinginkan ya. Nah, setelah dingin nanti baru dikeluarkan dari loyang dan juga kertas panggangnya. Nah, seperti ini tampilannya, jadi terdiri dari 3 ya untuk cake-nya. Nah, ini untuk yang berwarna kuning aku berikan olesan selai. Nah, untuk selainya ini bebas ya, mau stroberi ataupun nanas, nanti sesuaikan dengan selera kalian. Nah, fungsi selai ini untuk merekatkan antara cake yang coklat dengan cake yang kuning. Oke, setelah ditumpuk seperti ini, kemudian biarkan benar-benar dingin. Nanti baru setelah benar-benar dingin dikemas ya, boleh dimasukkan ke dalam dus maupun boleh juga dipotong-potong lalu dibungkus dengan plastik OPP ya, atau bisa juga dibungkus menggunakan mika untuk pengemasannya. Nanti sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini menggunakan dus seperti ini, kemudian diberikan label jualan kalian ya. Nah, ini pas banget jika kalian jadikan sebagai ide hantaran atau mungkin ide jualan sebagai oleh-oleh maupun hantaran buah tangan saat kita berkunjung ke keluarga, teman ataupun mungkin kerabat yang lain. Nah, ini aku akan berikan contoh yang dipotong ya. Nah, untuk memotongnya pastikan sudah benar-benar dingin sehingga untuk selainya itu bisa menempel sempurna di bagian cake-nya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya untuk bolu lapis Surabaya atau cake lapis Surabaya sederhana ala aku ini sangat cantik banget dan juga terlihat sangat lembut, dan ini juga rasanya tidak kalah ya dari bolu-bolu yang ada di bakery, di toko-toko bakery maksud aku. Nah, ini juga bisa kalian bungkus menggunakan plastik OPP seperti ini. Mohon maaf ya jika ngomongnya agak sedikit belibet. Nah, untuk daya tahannya di suhu ruangan bisa bertahan sampai 5 harian ya. Karena ini sudah aku coba, aku diamkan di suhu ruangan itu sampai 5 hari aman. Tapi kalau lebih dari itu takutnya nanti berjamur ya, karena dalam proses pembuatanku ini tanpa menggunakan bahan pengawet apapun. Nah, untuk harga jualnya sendiri nanti hitung aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, demikian tadi saja ya untuk membuat resepku kali ini, lapis Surabaya sederhana ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.